kami di podcast PG PAUD UNESA. Bersama saya Elvina Natasha yang akan menemani Sobat PAUD di episode kali ini nih. Nah, melalui episode kali ini kita akan sharing dan membahas hal-hal yang menarik nih. Buat kalian, calon guru di masa depan, ikuti terus tiap episode dari podcast kita dan jangan sampai ketinggalan karena di setiap episode akan membahas hal-hal yang relate dan berhubungan dengan dunia pendidikan anak usia dini. Di episode kali ini kita akan membahas terkait PPG nih Sobat. Nah, kalian tahu nggak sih PPG itu apa? Ya, seperti yang kita tahu, PPG adalah pendidikan profesi guru. Terus teman-teman tahu nggak sih kira-kira apa ya bedanya PPG dengan sertifikasi guru? Lalu apakah PPG ini diwajibkan bagi semua guru? Nah, Sobat Paut pasti penasaran kan? Yuk dengerin penjelasan dari podcast kali ini. Pada podcast episode kali ini, kita sudah mengundang salah satu narasumber yang luar biasa hebat dan inspiratif nih Sobat. Beliau ini menjadi panutan bagi semua mahasiswa PG PAUD termasuk saya nih. Sangat mengagumi narasumber kita kali ini. Beliau merupakan kepala sekolah di TK Islam Terpadu Nada Sobawi, Sobat. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai dosen praktisi di program studi PG PAUD, dosen yang mengajar saya waktu itu di salah satu mata kuliah bermain dan permainan anak usia dini. Dan juga saat ini narasumber kita ini sedang menempuh pendidikan di jenjang PPG atau pendidikan profesi guru nih Sobat. Wah, kira-kira siapa ya narasumber kali ini? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita, Bunda Titin Ruswandi, SPD. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menyapa Bunda Titin dulu nih. Selamat pagi Bunda Titin, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Oh, luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah. Jadi saya juga alhamdulillah sehat, kemarin sempat sakit, jadi teman-teman jangan lupa jaga kesehatan ya. Sekarang kita sudah bersama dengan Bunda Titin. Bagaimana Bun perjalanan dari Wiyung ke sini? Apakah lancar? Alhamdulillah lancar tadi. Ya. Alhamdulillah. Biasanya terkadang macet ya Bun di Wiyung itu. Macet, tapi tadi perjalanannya oke, lancar sekali. Alhamdulillah. Jadi kami ucapkan terima kasih Bunda atas kesediaannya untuk datang dan mau sharing tentang PPG untuk podcast episode kali ini. Oke. Iya. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas seputar PPG nih Bunda. Sedikit banyak kita akan mengulik tentang PPG dari sudut pandang Bunda Titin sebagai mahasiswa sebagai mahasiswa PPG, dan juga nanti akan ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa mewakili teman-teman seputar bagaimana kesan dan pesan Bunda Titin selama bertahun-tahun sudah mengajar anak-anak di TK Nada Soba. Pastinya ada kesan yang menyenangkan atau melelahkan dan menjegalkan mungkin dengan anak-anak nanti. Iya. Ya baik, tanpa berlama-lama lagi kita mulai wawancaranya dengan Bunda Titin ya. Monggo silakan. Nah, ini beberapa pertanyaan ini saya rasa sudah mewakili teman-teman mahasiswa PG PAUD nih Bunda. Yang pertama nih Bunda, kita ke pertanyaan pertama, karena tema hari ini kita membahas tentang PPG. Seperti yang kita tahu, PPG itu pendidikan profesi guru. Mungkin teman-teman mahasiswa itu cuma tahu panjangan dan pendidikannya aja nih Bun. Lalu kalau dari Bunda, PPG itu bagaimana sih Bun? Apa sih yang kita pelajari di PPG? Ya, oke. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas undangan yang diberikan kepada saya untuk menghadiri kegiatan podcast ya dari HMJ PG PAUD UNESA. Ya, terima kasih. Oke, di sini mungkin saya sedikit berbagi pengalaman saja sih masalah PPG ya yang pernah saya alami. Kalau nggak salah pada saat itu saya PPG di tahun 2022 kategori 1. Ya, kategori 1. PPG kalau menurut saya ini PPG adalah pendidikan profesi guru. Ada 2 PPG ya. PPG prajabatan sama PPG dalam jabatan. Insya Allah kemarin saya ini terjaring dalam PPG dalam jabatan.
PPG dalam jabatan ini dikhususkan untuk para guru yang sudah mengajar ya, yang sudah mengajar. Kalau prajabatan itu adalah PPG pendidikan profesi guru yang diperuntukkan bagi para mahasiswa ya, mahasiswa yang belum lulus S1 yang belum praktek mengajar ya, menjadi seorang guru. Nah, kalau PPG pendidikan profesi guru itu adalah diperuntukkan kepada calon guru atau guru ya. Guru ini intinya adalah untuk memberikan suatu ilmu kependidikan, strategi pembelajaran ya selama ini, dan untuk peningkatan profesionalisme, sehingga yang akhirnya tujuan akhirnya adalah untuk memperoleh kompetensi guru yang maksimal yang diinginkan, seperti itu. Begitu, baik. Ya. Nah, dari Bu Tuti ini kita jadi tahu nih, berarti PPG itu jenisnya ada dua nih. Iya. Dari untuk mahasiswa yang masih menempuh pendidikan kuliah, kemudian ada yang sudah lulus. Ya, ada yang sudah lulus S1 itu biasanya menempuh ke jalur pendidikan PPG prajabatan. Kalau seperti kita yang sudah menjadi guru itu nanti ada seperti ini, PPG dalam jabatan yang sudah menjadi seorang guru gitu ya. Ya, jadi di situ kalau seperti saya sendiri secara pribadi itu PPG dalam jabatan rekrutmen kemarin itu banyak sekali kegiatannya Mbak. Ya, di situ kalau kita sudah terjaring dalam PPG dalam jabatan, kalau panjenengan itu nanti sudah menjadi seorang guru, nanti ada antrian nanti ya, ada panggilan PPG dalam jabatan itu biasanya informasinya ada di SIM PKB. Ya, di SIM PKB tersebut di situ nanti panjenengan itu prosesnya dalam PPG itu nanti ada tes. Jadi seleksi akademik. Nah, seleksi akademik itu yang harus kita lalui dulu. Dalam seleksi akademik itu terdiri dari tes, dites sama seleksi ini administrasi. Jadi administrasi itu terjadi pilihan tes, dites sama seleksi akademik. Nah, kalau misalnya kita itu sudah seleksinya itu sudah lolos ya, secara administrasi akademiknya sudah lolos, baru ada informasi di SIM PKB tersebut. Nah, nanti aksesnya yang ada di PPG dalam jabatan tersebut, nanti di situ kita terpanggil. Nah, nanti ada LMS. LMS itu Learning Management System. Di situ kita nanti ada user sama password ya. Jadi ada kegiatannya di situ di LMS ya, di situ PPG dalam jabatan itu kalau nggak salah waktu itu ada sekitar 6 kegiatan yang kita lalui di PPG dalam jabatan tersebut. Satu diantaranya pendalaman materi di situ. Pendalaman kedua itu ada pengelolaan perangkat pembelajaran. Terus yang ketiga ada review perangkat pembelajaran dan refleksi. Yang keempat itu ada uji komprehensif, dan kelima PPL, dan yang keenam terakhir adalah ujian UKM PPG yang terdiri dari UP sama UKIN. Satu yang bisa saya jelaskan, satu pendalaman materi. Pendalaman materi ini di situ kalau kita sudah masuk dalam LMS, di dalam pendalaman materi itu kita bisa unduh di situ modul-modul yang kita pakai untuk selama PPG. Modul tersebut disesuaikan dengan bidang yang kita ampuh. Misalnya kalau kita ini dalam PAUD ya, jadi di situ ada modul kepautan ya, sesuai bidangnya PPG tersebut. Di situ materinya sudah ada di situ. Yang kedua ini pengembangan perangkat pembelajaran. Di sini pengembangan perangkat pembelajaran ini kita dituntut untuk kita mengupload semuanya di situ tentang ini, contoh tentang perangkat pembelajaran kita. Perangkat pembelajaran, terus habis itu kita juga mengupload tentang RPPH kita, LKPD yang kita gunakan selama kita mengajar di situ. Jadi yang untuk pengembangan perangkat ya. Yang ketiga yaitu review perangkat pembelajaran dan refleksi. Jadi apa yang kita
upload di situ mengenai perangkat pembelajaran, RPPH atau LKPD itu nanti kita simulasikan, kita reviewkan, refleksikan bersama-sama dengan para dosen pembimbing, dosen dan guru PAMO beserta teman-teman kita simulasikan bersama-sama. Nah, setelah itu keempat, hasil dari simulasi evaluasi kita tentang perangkat pembelajaran FEP seperti itu tadi, kita nanti di tahap keempat diujikan diujikan melalui uji komprehensif. Nah, seperti itu. Jadi kualitas pembuatan perangkat kita baik itu juga RPP, terus LKPD kita itu diujikan di situ nanti. Nah, jadi tahu nanti setelah uji komprehensif kita juga mengalami ini, ada satu lagi kegiatan di mana kita dituntut untuk tidak hanya pada saat kita kegiatan mahasiswa itu PPL, tapi di PPG itu ternyata juga ada PPL-nya loh Mbak. Ada PPL-nya. Pada saat itu kita disuruh untuk PPL, kalau nggak salah waktu itu kita PPL di sekolah masing-masing. Jadi kita langsung praktek di situ ya, di sekolahnya masing-masing, dan itu di situ wah pada saat itu kan online ya Mbak ya, online. Jadi kita itu betul-betul dimatangkan bagaimana kita itu mengajar semaksimal mungkin di sekolah masing-masing dengan merekam pada saat itu merekam ya, alhamdulillah pada saat itu kerjasama dosen teman-teman itu sangat mantap sekali SD ya. Jadi kita tuh banyak dikasih masukan sama dosen-dosen itu tentang pembelajaran di sekolahnya masing-masing, pada kita besut pembelajaran tersebut, seperti itu kita dibimbing dengan dosen dan teman-teman juga seperti itu, supaya nanti hasil dari praktek pembelajaran kita itu maksimal. Itu PPL-nya. Setelah PPL sudah selesai, akhirnya ujinya yang kegiatan ke-6 ini adalah kegiatan di ujung dari PPP, yaitu ujian. Nah iya, ujian ini ada dua, kita ada ujian UP sama ujian UKIN. Ujian UP ini adalah ujian pengetahuan kita tentang kepautan ya, secara kompetensi kita seorang guru PAUD ya. Kalau UKIN ini ada kita mengupload data dan ini seperti ini Mbak. Di situ kalau di UKIN itu, UKIN kan ini ya ujian kinerja. Jadi apa saja yang diupload di UKIN itu banyak Mbak, ternyata Mbak. Kalau di UP itu kan kita cuma tes ya, jadi memilih tes, menjawab tes di situ kan ya, secara seperti itu. Kalau UKIN ya kita mengupload semua data-data kita, kemampuan kita ya, seperti contohnya ada kita mengupload tentang kegiatan penelitian dan publikasi kita. Jadi selama kita dalam mengajar itu apa sih kegiatan yang pernah penelitian yang kita lakukan, terus apakah penelitian itu sudah dipublikasikan. Itu sangat bagaimana ya Mbak, menantang sekali pada saat itu. Iya, karena kalau guru PAUD itu dari awalnya itu tidak mempersiapkan seperti itu, akhirnya jadi kelakaran juga pada saat itu ya. Penelitian dulu, apalagi kalau saya sendiri ya yang pengalaman mengajarnya sudah puluhan tahun, penelitian yang saya lakukan apa saja itu akhirnya dicari kembali. Ada juga kegiatan refleksi diri kita, juga ada kegiatan ini informasi baru, pencarian informasi baru, di mana itu juga itu pengupdatean itu. Ada juga kegiatan kayak seperti kita menghasilkan inovasi apa yang pernah kita lakukan, membuat inovasi baru, baik itu inovasi itu pembelajaran kepautan atau inovasi yang lainnya yang mendukung kepautan itu. Ada juga prestasi Mbak.
prestasi kita selama mengajar itu diupdate juga di dalam UKIN. Apa yang pernah, jadi kalau mendapatkan prestasi disimpan Mbak, apalagi sertifikatnya. Sertifikat jangan sampai itu ala cuma kalau misalnya pada saat dulu kuliah di masa mahasiswa itu ya ikut workshop atau apa, disimpan yang baik ya. Jadi itu nanti pasti akan diperuntukkan di PPG. Ada lagi juga pengabdian masyarakat. Jadi kita tidak sekedar hanya mengajar saja, ya mengajar saja. Pengabdian masyarakat, contoh kita pernah bersosialisasi, ikut kegiatan masyarakat apa seperti itu juga nanti menjadi ujian di ujian tersebut. Ya. Jadi menyeluruh sebenarnya seperti itu. Berarti banyak sekali ya teman-teman ternyata yang kita pelajari di PPG. Nah, kalau saya penasaran Bunda, kalau dari 2 jenis PPG tadi itu apakah yang dipelajari itu sama atau ada bedanya? Gini, kalau di PPG Prajabatan itu saya belum ini mengalami ya Prajabatan. Iya. Kalau menurut sepengetahuan saya sih, kalau PPG Prajabatan itu diperuntukkan kepada mahasiswa S1 yang sudah lulus, dan itu di profesi pendidikan untuk peningkatan ilmu pendidikan ya, ilmu pendidikan yang nantinya akan mempelajari tentang bagaimana strategi pembelajaran yang benar ya, terus kompetensi seorang guru yang benar, yang akhirnya ujung-ujungnya itu nanti para mahasiswa S1 ini nanti akan memperoleh kompetensi yang disesuaikan seorang guru. Tapi kalau untuk darjat ini ya, tolak ukurnya kalau darjat itu adalah nanti penilaian kompetensi mereka seorang guru bagaimana. Nah, seperti itu. Jadi untuk meningkatkan saja kalau dalam jabatan seperti itu. Ya, kompetensinya aja sih Mbak. Kalau untuk PPG dalam jabatan. Ini yang digunakan untuk yang sudah menjadi guru. Baik. Selanjutnya nih, lalu PPG ini apakah sama atau beda sih Bun dengan sertifikasi guru? Kalau PPG dengan sertifikasi guru, kalau PPG itu kan memberikan pendalaman ilmu pendidikan ya. Tadi seperti tadi strategi pembelajaran, pengembangan profesionalisme ya seorang guru, terus pembekalan pengetahuan, keterampilan guru ya, kompetensinya. Oleh kompetensi yang dibeli adalah kompetensi. Kalau sertifikasi guru itu ini pendidikan untuk bagaimana cara meningkatkan bagaimana seorang guru itu mengajar ya, yang tolak ukurnya adalah menilai kompetensi seorang guru tersebut, yang akhirnya untuk meningkatkan kualitas kompetensi seorang guru, baik itu dalam dia memberikan suatu pengajaran ya, dan akhirnya juga untuk memenuhi standar kompetensi yang selama ini mungkin yang selama ini beberapa standar kompetensi seorang guru ini di Indonesia ini masih berkurang. Jadi sertifikasi guru itu untuk memenuhi standar kompetensi guru yang berkurang ini, supaya standar kompetensi guru itu bisa maksimal dan akhirnya bisa terpenuhi sesuai dengan standar yang diinginkan oleh pemerintah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bunda alasan yang mendasari Bunda mengambil pendidikan profesi guru ini. Oke, ya, alasan mendasari saya sendiri secara pribadi untuk ikut ke PPG ya. Ceritanya panjang ini Mbak sebenarnya. Iya, ceritanya PPG itu merupakan suatu story yang sangat Ada sejarahnya ya, sejarahnya betul. Sebenarnya PPG ya sertifikasi guru ya gitu ya. PPG ini itu saya itu sebenarnya panggilannya itu sudah lama ya, sudah lama. Di tahun 2013 saya sudah terpanggil. Saya sudah lulus di seleksi akademik ya, administrasi. Pada saat itu ada panggilan juga di CPKB di 2013, tapi kalau ada sesuatu yang apa ya, mungkin sesuatu yang harus dipilih ya, dipilih, akhirnya panggilan di tahun 2013 itu saya tidak lalui ya, tidak lalui. Akhirnya ya tidak apa-apa, mungkin
Allah memberikan suatu jalan tersendiri. Dan akhirnya di tahun berapa ya, 2016 atau ya 2016 atau 2017 saya ada panggilan lagi Mbak PPG yang kedua kalinya. Berhubung pada saat itu mungkin ada sesuatu tanggung jawab yang tidak bisa saya tinggalkan, akhirnya PPG yang kedua ini tidak saya lakukan juga. Dan akhirnya lama-lama akhirnya di tahun 2022 tidak tahu, mungkin Allah itu sudah memberikan sesuatu yang tersendiri di dalam hati saya sendiri. Udah ini tahun 2002, jadi mungkin ya apa ya, suatu keterlambatan itu bukan suatu kegagalan ya, karena mungkin Allah itu memberikan suatu keterlambatan. Suatu hari nanti kamu akan ditemukan waktu yang tepat untuk kamu ya. Terus akhirnya tahun 2022 betul-betul saya ini ya kenapa PPG ini ya akhirnya saya diundang lagi untuk PPG tersebut. Lulus administrasi, seleksi akademik juga sudah lulus, pretest juga lulus, akhirnya saya ikuti PPG yang tahun 2022 ini. Alhamdulillah ternyata betul. Mengapa sih PPG itu harus dijalani oleh seorang guru? Ternyata di dalamnya betul. Karena kalau kita sudah mengikuti PPG, artinya kita itu sudah mendapatkan suatu status profesionalnya seorang guru, ya keprofesionalan seorang guru, ya seperti itu statusnya. Jadi sudah seorang guru sudah dianggap profesional itu bahwa salah satunya adalah sudah mengikuti PPG. Nah seperti itu. Kedua, alhamdulillah di dalam PPG tersebut ini kita juga mendapatkan suatu pengalaman-pengalaman yang sangat berarti. Di situ kita betul-betul digali, benar-benar kita ditempa secara kompetensi kita semuanya. Pokoknya di situ itu benar-benar kita dibimbing dan dibina untuk menjadi seorang guru yang berkompeten. Ketika akhirnya kalau kita sudah mengikuti PPG, alhamdulillah kita dapat sertifikat. Akhirnya di situ sertifikatnya kita ada tambahan gelar ya, ternyata betul. Ternyata di situ ada tambahan gelar seperti SPD ya, saya SPD ya, SPD GR. Iya, SPD GR, jadi seorang guru profesional betul. Iya. Dan yang keempat, nah ini yang biasanya yang secara guru yang dinanti-nanti, kenapa kok ingin sekali memperebutkan PPG, kapan saya dipanggilnya? Ternyata kalau kita sudah mengikuti PPG secara finansial, kita mendapatkan tunjangan dari pemerintah. Ya itu seperti itu. Yang mungkin tunjangan dari pemerintah alhamdulillah ya, itu rezeki ya. Tetapi kalau misalnya sudah mendapatkan tunjangan seperti itu, ya itu kan memang pribadi masing-masing. Kalau sudah bisa mendapatkan tunjangan itu, yang kita harus pakai biaya tersebut untuk menggali kompetensi kita. Jadi mengembangkan pendidikan. Begitulah, dengan cerita dari Ibu Titi ini bisa menginspirasi kita ya teman-teman. Sedikit ceritanya 2 kali menolak PPG kemudian mengambil di tahun 2022. Nah ini membuktikan bahwa semua orang ini berhak mendapatkan pendidikan, semua kalangan, semua usia ini memiliki hak yang sama teman-teman. Faktor usia juga tidak menghalangi Ibu, sama sekali tidak menjadi penghalang kita untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Nah seperti Bunda Titi ini Masya Allah sekali menjadi contoh bagi kita terus untuk semangat dalam menjalankan pendidikan, khususnya di bidang kita pendidikan anak usia dini yang sangat penting, di mana kita dituntut untuk membentuk karakter anak usia dini generasi penerus bangsa. Begitu ya Bun. Nah, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya Bunda. Kalau menurut Bunda Titin sendiri, seberapa penting kita harus melanjutkan pendidikan ke PPG? Karena kebanyakan teman-teman ini mengeluh sudah cukup di S1 saja, sudah capai skripsi, sudah nggak mau lagi mengulang atau melanjutkan pendidikan begitu. Oh, jangan seperti itu. Kita kalau belajar itu jangan cukup berhenti pada saat ini. Selama kita masih diberikan Allah kesempatan, waktu dan umur, ya. Oleh karena itu, apalagi kita jiwa-jiwa pendidik seperti ini, kita tidak cukup belajar sampai berhenti.
sampai kapanpun, sampai tua kapanpun kita harus selalu menggali kompetensi kita. Belajar itu di mana saja kita lakukan, terutama di PPG itu. Wah, ini sangat salah satu kesempatan yang sangat berarti. Emang kalau nggak diikuti betul begitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin melanjutkan PPG, tetap semangat ya, jangan pernah merasa bahwa sudah capek, sudah tidak mau melanjutkan lagi, karena pendidikan itu tidak ada batasnya. Batas usia juga tidak menghalangi kita untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Begitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, sejauh ini pengalaman apa yang paling berkesan bagi Bunda sebagai mahasiswa PPG sekaligus guru di TK Nanda Asoban, Bunda? Oh ya, oke. Pengalaman PPG dulu ya. Kalau di pengalaman saya PPG ya, saya itu tidak mengira karena waktu itu kalau nggak salah prakteknya di PPG itu saya online ya, secara online. Nah, secara online. Terus apa ya, di situ di dalamnya itu alhamdulillah bertemu dengan banyak para guru-guru. Kalau guru se-Indonesia juga ada juga para guru di Indonesia di situ. Nah, dengan pengalaman PPG itu saya mendapatkan pengalaman yang sangat baru, pengalaman baru. Nah, ini di situ ternyata betul-betul kita itu walaupun kita seorang guru, kita juga dididik sebagai mahasiswa juga, betul. Sebagai mahasiswa juga, walaupun di situ di dalamnya itu pesertanya itu adalah seorang guru-guru yang umurnya variatif ya, variatif, ada yang muda, ada yang sedang, ada yang sudah paling tua juga yang umurnya itu kadang ada teman saya itu sampai umurnya itu 50 lebih. 50 lebih mau yang mau, ada juga 60 yang 3 tahun itu sudah mau pensiun, itu mengikuti PPG loh, beneran loh ya. Nah di situ itu benar-benar kita dijadikan bukan seorang guru tapi memang seorang mahasiswa PPG. Jadi di situ kita ditempa pembentukan sikap, ya, tanggung jawab, kedisiplinan, kepedulian, seperti itu ya, betul, kepedulian. Jadi betul-betul kita itu dididik untuk menjadi seorang guru yang profesional ya, baik itu secara integritasnya ya, kapasitas serta kompetensi yang layak untuk menjadi seorang guru. Nah mungkin kesulitannya itu pada waktu PPG saat itu tuh karena kita itu dilakukan secara daring ya, banyak sekali mungkin hambatan-hambatan pada saat itu ya. Jadi karena daring seperti itu ya, banyak contoh misalnya sinyal yang keterbatasan sinyal seperti itu, bertemunya dengan beberapa banyak karakter guru se-Indonesia, karakter wong Jawa, karakter wong Sumatera ya, karakternya orang Bali berbeda seperti itu. Satu pesan lagi bagi saya waktu mengikuti PPG ya. Nah, betul. Pada saat kesan saya itu sebenarnya awal dari mengikuti PPG itu alhamdulillah saya selama 4 bulan mengikuti PPG itu masuk terjaring di LPTK Universitas Surabaya UNESA ya. Di sini kesan saya pribadi itu sangat banyak sekali ya, tidak terkira sih saya bisa masuk di universitas yang terkategori universitas yang baik ya, di dunia pendidikan itu adalah salah satu universitas yang terbaik. Pada saat itu terjaring di LPTK di UNESA tersebut, saya terkesan sekali, banyak terima kasih, sangat terima kasih terutama untuk para dosen UNESA di PPG tersebut yang telah membimbing kami sebagai peserta PPG, mahasiswa PPG di tahun tersebut, baik itu dosen pembimbing, dosen pemateri juga tersebut itu ya, yang betul-betul melayani kita, Mbak, betul melayani kita yang yang sudah berumur, yang sudah tua dengan sangat sabar gitu, dosen-dosen yang sangat berkualitas,
betul-betul mendidik kita, membina kita menjadi memberikan suatu materi dan pengalaman ilmu yang terbaik sehingga untuk mengasah kompetensi guru kita. Dan juga saya juga menemukan ini seorang beberapa guru pamong, juga ada admin IT-nya juga pada saat itu Pak Doron yang sangat sabar sekali melayani kita ya, memberikan up to date data-data seperti itu. Nah juga ini kesan saya itu juga sangat berkesan sekali karena saya akhirnya mengikuti PPG itu, akhirnya kita mendapatkan suatu relasi atau teman ya, teman-teman para guru se-Indonesia, yang para guru-guru dipertemukan guru-guru PAUD yang sangat hebat. Akhirnya kita di situ di dalamnya juga bisa bertukar pengalaman, kita di situ juga berkeluh kesah Mbak, apalagi kalau tugas-tugasnya PPG itu sudah banyak seperti itu, sampai terkadang sampai malam jam 12 jam 1 pun itu kita masih tetap berkomunikasi. Jadi kita saling seperti keluarga gitu ya Mbak, seperti itu. Dan juga saya itu sangat berkesan juga ada beberapa para guru pada saat mengikuti PPG itu Mbak, sampai akhirnya itu karena kepinginnya untuk menjadi guru yang profesional pada mengikuti PPG itu, sampai berupaya semaksimal mungkin baik secara materi seperti itu lagi itu dikerahkan semua. Sampai kemarin itu dalam PPG ada kan yang biasanya secara kompeten secara IT itu tidak bisa, nah itu akan sampai berusaha di mana saja, berusaha mencari untuk supaya bisa untuk mengikuti PPG itu dengan lancar. Baik, terima kasih Bunda atas kesan pesan yang sudah disampaikan terkait kepada beberapa tokoh yang sudah menginspirasi dan juga mendukung Bunda Titin untuk menjalankan pendidikan PPG. Kalau pengalaman mengajar saya ya selama madrasah ini, pengalaman saya ini ya ini Mbak, memang jadi guru itu memang sudah cita-cita saya sejak kecil ya. Tapi keinginan seperti itu terkadang Mbak ya, mungkin ada sesuatu hambatan ya. Saya itu ya sejak SMP memang kita sudah bergabung dengan anak-anak seperti itu. Pada saat itu mungkin ya Mbak ya, saya mengajarnya itu tidak tetap sih Mbak ya, waktu itu pindah-pindah gitu. 4 tahun pertama saya di sekolah Jalan Kartika, habis itu pindah lagi, perlu perjuangan juga, pindah lagi di TK Cempaka itu selama 9 tahun. Setelah itu di TK Cempaka itu saya baru mengenal ini, oh ternyata seorang guru PAUD itu tidak sekedar hanya kita mengajari anak-anak usia dini itu Mbak ya, bermain ya, main terus belajar seperti itu. Saya sebenarnya nggak salahnya ya kalau saya itu ingin tahu ilmu PAUD itu bagaimana sih Mbak. Akhirnya pertama dulu nggak ada S1 PAUD, dulu adanya itu PGTK 2 tahun ya, PGTK 2 tahun. Akhirnya karena saya ingin ini untuk meningkatkan kompetensi saya, akhirnya saya masuk di PGTK PAUD itu selama 2 tahun. Saya sedikit akhirnya ya memperoleh sedikit ilmu di situ tentang dunia anak-anak belajar, anak-anak usia dini itu bagaimana Pak. Nah setelah lulus di PGTK PAUD, akhirnya tidak sampai cukup di situ saja. Akhirnya pada saat setelah lulus ada S1 PAUD. Ya ada S1 PAUD. Nah pada saat itu tidak tahu ya, ada ketertarikan sendiri sih untuk belajar di dunia kepautan itu. Padahal kualifikasi awal saya sendiri itu di dunia kesehatan Mbak. Dari FKM UNER ya, FKM UNER. Nah akhirnya aku tidak tahu ya Allah itu sesuatu yang sangat rahasia yang diberikan kepada kita, nggak tahu, kita itu ikutin aja pada saat itu. Nah itu akhirnya saya mendalami kepautan, masuk di S1 PAUD ya. Di S1 PAUD alhamdulillah
betul-betul lebih ini memperoleh suatu ilmu kepautan yang sangat mendalam sekali. Oh ternyata pendidikan PAUD itu seperti ini. Ternyata kalau misalnya dibandingkan dengan apa yang selama ini kita praktekkan selama mengajar dengan ilmu yang kita peroleh di PAUD pada saat saya yang alami, ternyata itu jauh beda. Betul, jauh beda sekali. Dan akhirnya kalau kita itu di perkuliahan itu kan banyak secara teoritis ya, seperti itu, teori-teori yang sebenarnya pada awalnya itu kita tidak tahu ya, seperti itu ilmu anak usia dini itu seperti ini. Nah, pada saat itu dipraktek pada di sekolah itu saya banyak menemui suatu masalah-masalah yang ada pada saat mengajar. Loh, akhirnya ada ketidakcocokan. Saya mendapatkan ilmu PAUD tapi prakteknya kok seperti ini. Nah, di dalam hati kecil saya harusnya kalau Allah sudah memberikan ilmu kepada seorang insan, seorang pribadi tersebut, kalau tidak diamalkan walaupun itu hanya satu cara saja, itu bagaimana? Ya, bagaimana akhirnya kita akan terbebani sendiri dalam hidup karena goncangan pribadi sendiri. Aku itu tahu seperti ini, tapi kok masih ada seperti ini dalam prakteknya seperti ini. Nah, pada saat itu seperti itu, Mbak. Nah, akhirnya mau tidak mau itu langsung terinspirasi dalam pemikiran saya. Kalau Allah meridhoi, ya Allah, jikalau nanti Allah meridhoi, orang tua saya meridhoi, keluarga saya meridhoi, alangkah ya Allah berikan kesempatan saya supaya untuk bisa mendirikan lembaga sendiri. Nah, pada tahun 2013 pada saat dipanggilnya saya PPG, saya sudah dapat dukungan untuk mendirikan suatu lembaga TK tersebut itu. Nah, akhirnya PPG tidak saya lanjut, saya kembali untuk apa yang menjadi niatan dan cita-cita saya, mendirikan Naga Asoba yang selama ini sudah berdiri mulai tahun 2014 sampai sekarang, Mbak. Alhamdulillah di Naga Asoba ini apa yang selama ini saya dalami ilmu kepautan di situ saya curahkan semuanya di situ. Alhamdulillah sampai saat ini. Dicontoh oleh teman-teman ya, karena perjalanan kita itu pastinya ada yang menyenangkan, kemudian ada juga yang melelahkan, tapi teman-teman tidak boleh untuk berhenti dan menyerah di sana. Seperti Bunda Titin, kita juga tidak tahu kedepannya akan seperti apa. Jika memang sudah ditakdirkan, pasti nanti akan jalannya seperti itu, Bunda. Iya, Betul. Kemudian Bunda mungkin ini menjadi yang terakhir ya, Bun, penutup. Pesan apa yang ingin Bunda sampaikan untuk para mahasiswa PG PAUD atau yang lainnya yang sebentar lagi akan menjadi calon pendidik anak usia dini yang tertarik untuk mengikuti PPG, harus seperti apa sih, Bun? Iya, Mbak, pesan saya untuk para mahasiswa PG PAUD Indonesia ya, apalagi ini yang sudah mau ini menuntaskan tentang pendidikannya di PG PAUD ya. Panjenengan semuanya para mahasiswa, intinya kalian semuanya sudah dikasih Allah suatu karunia. Jenengan itu adalah orang-orang pribadi yang sudah terpilih ya, terpilih dalam artian terpilih jenengan sudah diridhoi oleh orang tua ya. Sudah Allah, kalau orang tua sudah ridho berarti Allah juga sudah ridho. Kalau orang tua sudah ridho, insya Allah selama 4 tahun berjalan para mahasiswa ini menempuh jalur pendidikan PAUD ini, ilmu yang para mahasiswa peroleh selama ini adalah ilmu-ilmu yang berkah.
suatu ketika itu tidak ada suatu ilmu yang artian dalam arti ilmunya itu sudah hanya kuliah aja sudah cukup segitu ya. Insya Allah ilmu yang berkah itu adalah kalau sudah kalian pahami ilmu tersebut, kalian sudah selesai di situ, dan akhirnya pada saat itu di titik selesainya mencapai ilmu tersebut, akhirnya kalian itu akan terjun di lapangan. Ilmu yang sudah kalian implementasikan dan aplikasikan di masyarakat yang kalian peroleh, yang kalian sudah implementasikan dan bisa bermanfaat, apalagi bermanfaat untuk anak-anak usia dini, bermanfaat untuk orang tua, bermanfaat untuk masyarakat. Insya Allah batin, perasaan, hati dan doa dari anak-anak, dari orang tua dan dari masyarakat itu mengikuti perjalanan kalian. Insya Allah kalau memang itu niatan tulus ikhlas, Allah nanti akan yang mengatur perjalanan kalian. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya, kenapa nanti mungkin ada yang masih sedih, kenapa kok di PG PAUD, kemudian masih ada keraguan masuk di PG PAUD, tidak boleh gitu ya teman-teman, karena kita sudah ditakdirkan, sudah di sini merupakan perjalanan yang baik dan nanti pasti akan mendapatkan hasil yang baik pula, begitu. Nah, saya ucapkan terima kasih atas jawaban yang telah Bunda berikan, atas beberapa pertanyaan yang mungkin sudah mewakili teman-teman masa PG PAUD terkait PPG. Menarik sekali bukan teman-teman, Sobat PAUD, pembahasan kita kali ini terkait PPG dengan Bunda Titin. Sedikit banyak saya akan menarik kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bunda Titin. Yang pertama tadi terkait PPG atau pendidikan profesi guru itu ternyata punya dua gitu, dua jenis, yaitu prajabatan dan dalam jabatan begitu. Dan juga terkait PPG dan sertifikasi guru itu berbeda. Kalau tentang sertifikasi guru itu lebih ke penilaian kompetensi inti guru ya. Penilaian kompetensi inti guru. Kemudian untuk teman-teman yang ingin melanjutkan ke PPG, jangan pernah berputus asa karena kita masih punya banyak kesempatan sekali untuk melanjutkan pendidikan ke PPG. Jadi terus semangat ya teman-teman. Bukan berarti kita berhenti di S1 ya Bu. Masih banyak kesempatan kita mumpung masih muda dan kita bisa melanjutkan ke PPG atau sertifikasi guru gitu. Saya ucapkan terima kasih banyak atas sharingnya yang sangat bermanfaat Bunda. Terima kasih juga untuk para audiens yang sudah mendengarkan kami di episode kali ini. Semoga podcast episode kali ini bersama narasumber kita Bunda Titin bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Sobat PAUD terkait pendidikan profesi guru. Tetap pantau terus podcast PG PAUD UNES saya Elvina Natasha Dana, mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sekian dari saya, see you teman-teman.